Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no I don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husnah. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau masak-masak lagi di dapur Orange tentunya. Hari ini saya mau masak spesial teman-teman ala resto gitu. Soalnya saya udah kangen banget dengan menu ini. Karena setiap kali saya ke resto favorit saya pasti pesennya menu ini. Jadi kalau kalian pengen tahu saya masak apa aja hari ini, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini udah ada bahan-bahan yang udah saya siapin, terdiri dari ikan. Nah, ini ada ikan kakap yang udah saya fillet, udah dipisahin antara daging dan tulang-tulangnya. Untuk dagingnya itu saya marinasi terlebih dahulu menggunakan kecap asin aja. Kemudian untuk sayurannya saya akan membuat cah kangkung gitu, teman-teman. Untuk ikan kakap ini rencananya khusus untuk dagingnya itu saya mau goreng tepung, kemudian saya buatin sambal rica-rica. Lalu untuk tulang dan kepalanya itu saya mau buat sup kepala ikan aja. Nah, ini kan kemarin di video sebelumnya itu saya ada beli nanas, bawang bombay, dan kemangi ya teman-teman. Rencananya itu saya mau masak ikan saus asam manis gitu teman-teman. Tapi entah kenapa saya berubah pikiran. Kebetulan suamiku kan doyan pedas, saya juga doyan pedas. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan untuk membuat ikan goreng tepung saus atau sambal rica-rica aja. Lagian pada saat video ini di-upload, nanas yang udah saya beli kemarin itu juga udah habis teman-teman, udah saya cemilin gitu. Soalnya saya tuh doyan banget makan buah nanas, apalagi kalau nanasnya manis. Itu enak banget teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi nyiapin bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Di sini saya sudah cincang 2 siung bawang putih, kemudian saya potong-potong beberapa butir cabai rawit untuk bahan tumisan sayur kangkungnya nanti. Untuk resep, takaran, dan lain-lainnya itu saya nggak tulis di description box ya teman-teman. Soalnya saya juga nggak begitu pasti dengan takaran yang saya gunakan. Saya masih menggunakan ilmu kira-kira aja dan ilmu perasaan. Jadi kalau teman-teman pengen recook, tinggal lihat cara saya aja ya teman-teman. Yang penting bahannya udah sama. Untuk takaran bumbu-bumbunya itu disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalau teman-teman di rumah kadang ada nggak sih yang kayak saya gini? Misalnya mau masak, udah di-planningkan nih mau masak seperti ini, mau masak A, tiba-tiba berubah pikiran akhirnya jadi masak B atau masakan yang lain. Itulah sebabnya teman-teman kenapa saya nggak pernah ngelakuin yang namanya meal plan. Karena saya itu gampang berubah pikiran teman-teman. Jadi saya itu masak menu sesuai dengan mood saya atau sesuai dengan keinginan saya pada saat itu, pada saat saya mau masak. Jadi nggak pernah terfikirkan untuk beberapa hari sebelumnya di-planningkan, kemudian tiba masanya kita masak yang sesuai planning, itu nggak pernah saya lakuin teman-teman. Karena sering banget seperti itu, tiba-tiba aja kepikiran, wah mungkin enak ya makan kayak gini, oh mungkin enak ya besok masak kayak gini. Nah, tiba keesokan harinya itu masaknya pasti beda dengan yang ekspektasi dari semalam gitu loh teman-teman. Masih labil banget ya teman-teman, plan-plan gitu, suka plan-plan kalau dalam urusan masak. Tapi kalau dalam hal hubungan, insya Allah saya ini tipe-tipe wanita yang sangat setia teman-teman. Gak ada lagi yang namanya plan-plan atau ragu-ragu ketika sudah menyukai atau memutuskan untuk menjalani hidup dengan seseorang. Hazek. Intermezzo ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini udah saya tumis kangkungnya. Tadi itu saya tumis bawang putih dan cabai yang udah dipotong-potong. Lalu saya masukin kangkung yang udah dicuci bersih. Kemudian saya tambahin juga saus tiram, kaldu ayam, garam,
lalu gula pasir juga. Nah, ini kita tumis aja, jangan lupa ditambahin air. Di sini lagi-lagi saya itu kalau buat tumis-tumisan harus berkuah teman-teman, atau harus banjir, karena suamiku itu doyan banget namanya makan sayur yang pakai kuah gitu loh teman-teman, karena dia nggak suka kalau makan nasinya itu kering. Jadi kuahnya itu disiramin deh ke nasinya. Nah, setelah dirasa pas rasanya teman-teman, baru deh dimatikan api kompornya, kemudian siap disajikan. Kalau menurutku sih tumis kangkung ini adalah sayur yang paling terpraktis dan tercepat ya kalau kita membuatnya teman-teman. Gak butuh waktu lama, tinggal cemplang-cemplung, masukin bumbu-bumbu, oseng-oseng sebentar, udah deh jadi. Oke deh, lanjut lagi, kita siapin untuk bumbu sup ikannya atau sup kepala ikan. Nah, untuk bumbunya di sini saya mau ngalusin dulu bawang putih, bawang merah. Jadi perbandingan bawang merah dan bawang putihnya itu harus selalu lebih banyak bawang merah ya teman-teman. Kalau saya ya, ini caraku. Jadi kalau pengen diikutin, ayo silahkan. Tapi kalau kalian punya cara tersendiri boleh ikutin aja cara kalian ya, karena setiap orang punya cara tersendiri dalam memasak. Dan di sini saya tambahin juga garam dan 2 butir kemiri. Ini dihalusin sampai halus, kemudian ditambahin lagi 1 batang serai, digeprek aja kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya siapin lagi bahan-bahan lainnya seperti cabai rawit dan juga tomat. Ini cabai rawitnya utuh aja, ntar saya masukin ke dalam supnya. Kemudian untuk tomatnya saya potong kotak-kotak aja. Sebenarnya ini paling mantul lagi kalau menggunakan belimbing sayur ya teman-teman. Itu rasa asamnya natural gitu, pokoknya seger banget. Tapi karena saya nggak punya belimbing sayur, jadi saya tambahin tomat aja. Lumayan ada asam-asamnya juga. Kalau mau lebih asam lagi, boleh ditambahin air asam jawa sedikit aja. Sekarang lanjut mau tumis bumbu yang udah dihalusin tadi, yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri. Ini langsung dimasukin aja beserta serai yang udah digeprek juga. Ditumis hingga wangi dan warnanya juga sedikit kecoklatan, lalu langsung dimasukin kepala ikan. Ini selain kepala ikan saya juga masukin tulang tengahnya gitu teman-teman. Ada juga bagian sisi perut ikan. Lalu ditambahin sedikit air atau air secukupnya aja. Kalau kalian lebih suka yang kuahnya banyak, boleh dibanyakin airnya. Dan sekarang mau ditambahin seasoning yang terdiri dari garam, sedikit kaldu ayam, dan juga gula pasir sedikit aja atau secukupnya aja. Jadi teman-teman, saya itu setiap masak-masak apapun masakannya, mau sayur ataupun lauk, pasti saya tuh nambahin sedikit gula pasir, karena gula pasir selain memperkuat rasa masakan, dia juga bisa menjadi bahan pengawet alami gitu loh teman-teman. Jadi masakan kita nggak cepet atau nggak gampang basi. Nah, di sini saya tambahin juga sedikit kunyit bubuk biar nggak terlalu pucet ya teman-teman. Ada warna kuning-kuning segernya gitu. Nah, ini ikannya, kepala ikan maksudnya udah mendidih. Sekarang saya masukin tomat yang udah saya potong kotak-kotak gitu. Ini diaduk-aduk tapi jangan terlalu ya teman-teman, soalnya kalau ikan udah mateng itu rentan banget hancur. Nah, terakhir saya masukin juga daun kemangi. Ini seger banget, menambah cita rasa atau kesegaran si sup kepala ikan ini. Karena kan daun kemangi itu punya aroma khas ya. Jadi kalau kita campurin ke dalam masakan, pasti masakan kita bertambah wangi atau harum baunya. Nah, ini dimasak sampai daun kemanginya itu sedikit layu aja, kemudian dimatikan api kompornya. Oke, sekarang lanjut yang terakhir itu saya mau buat ikan goreng tepung. Nah, di sini saya mau siapin dulu tepung-tepungan yang akan saya gunakan. Nah, sambil saya nyiapin bahan-bahan, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, ayo dong di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya.
Nah, ini kebetulan tepung terigunya habis, jadi saya refill dulu teman-teman. Dan untuk racikan tepung keringnya, saya menggunakan tepung terigu dan tepung bumbu instan. Untuk takarannya itu biasanya saya gunakan 3:2 ya teman-teman. 3 untuk tepung terigu, 2 untuk tepung bumbu instannya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan atau mau membuat ikan goreng tepung atau ayam goreng tepung dalam porsi banyak, kalian sesuaikan aja takarannya. Yang terpenting itu 3:2 kalau mau ngikutin cara saya ya. Pokoknya itu menurutku udah pas banget, udah pas rasa gurihnya dan aromanya juga udah pas banget, perpaduan antara tepung terigu dan tepung bumbu instan. Dan di sini saya menambahkan sedikit baking soda biar renyahnya itu awet, nggak gampang letoy gitu teman-teman, lama garingnya. Nah, setelah diaur-aur tepungnya, setelah semua tercampur rata, dimasukin ikannya ke dalam tepung kering, kita balur secara merata lalu dimasukin lagi ke bahan celupan. Untuk bahan celupannya saya hanya menggunakan air dan batu es ya, atau air dingin juga boleh. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam tepung kering, diaur-aur lagi kayak gini sampai semua tercampur rata. Nggak usah ditekan ya teman-teman, takutnya nanti hasil tepungnya itu akan menjadi keras atau kurang renyah gitu. Nah, setelah dicampur rata semua terbalur, langsung deh dicelupin ke dalam minyak panas. Jadi sebelum kalian menggoreng, pastikan minyaknya itu benar-benar panas untuk mendapatkan hasil yang lebih keriting. Nah, sambil nunggu ikannya matang, di sini saya mau halusin untuk bahan sambal ricanya ya teman-teman, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan sedikit cabai keriting. Lalu saya tambahin minyak agar lebih gampang ngalusinnya. Ini ngalusinnya nggak perlu terlalu halus ya teman-teman, saya lebih suka yang kasar-kasar gitu atau masih terlihat cabai-cabainya gitu teman-teman. Nah, ini ikannya sekarang saya mau bolak-balik dulu. Dan satu lagi tips teman-teman, ketika kalian menggoreng apapun itu, kalau kalian mau mendapatkan hasil yang lebih renyah, harus sering mungkin dibolak-balik secara perlahan. Nah, ini udah mateng, warnanya juga udah kecoklatan, jadi saya langsung tirisin aja. Lanjut, sekarang saya mau tumis sambal rica. Jadi ini setelah dihaluskan tampilannya kayak gini ya, masih kasar-kasar gitu. Langsung saya tambahin 1 buah tomat sayur atau tomat keriting. Ini saya potong-potong, tomatnya nggak saya halusin biar lebih terasa gitu. Dari tadi keasikan masak sampai lupa nyapa teman-teman di rumah nih. Hai teman-teman semua, bunda-bunda di rumah, kalian lagi ngapain nih hari ini? Kalian udah masak belum? Kalau boleh tahu kalian semua masak apa nih hari ini? Boleh dong tulis di kolom komentar. Oke, lanjut, ini sambal ricanya langsung aja saya tumis menggunakan sedikit minyak, karena tadi udah menggunakan minyak juga kan ya waktu dihalusinnya. Dan untuk seasoningnya saya hanya menambahkan garam dan juga gula pasir. Untuk takaran bumbunya lagi-lagi sesuaiin aja dengan selera kalian. Ini ditumis sebentar lalu jadi deh. Alhamdulillah masak-masak untuk hari ini udah kelar semua. Jadi total itu ada 4 jenis masakan yang saya buat hari ini. So, sekian dulu video saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like ya. And see you on my next video. Bye!